Ia senantiasa bergerak cepat, bergulir tiada henti di bidang kelistrikan, pengusaha tangguh di dunia pertambangan dan properti. Jan Faridz adalah sosok yang aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 2007 hingga 2011, ia duduk sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar di Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum menjadi salah satu Ketua Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ia sempat menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Pernah juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Menteri Perumahan Rakyat dijabatnya tahun 2011 hingga 2014. Saat menjadi Menteri Perumahan Rakyat, terbangun sebanyak 535 twin block asrama santri untuk pondok pesantren. Ini berarti ia telah jauh melampaui target yang semula menghasilkan 8 twin blocks. Ia pun masih bercita-cita agar rumah susun untuk sekitar 17.000 PNS pemerintah pusat di atas lahan Kemayoran masih dapat diwujudkan. Jan Faridz, anak Betawi. Masa kecilnya yang seru di seputar Gang Kenari Jakarta Pusat membentuk kepribadiannya. Ia anak jalanan yang sehari-hari usai sekolah sering bermain bersama teman-temannya di atas gerbong kereta api yang mangkal di dekat rumahnya. Hidup di dua dunia semasa sekolah adalah hal yang biasa. Pulang pergi naik beca tak masalah baginya. Di tengah kehidupan teman-teman sekolahnya yang sudah bermobil. Jan Faridz bergaul dengan siapapun. Berenang di Sungai Ciliwung bersama teman-teman kampung. Ia juga mengurus burung dara dan ayam yang dipeliharanya. Bercocok tanam mengurus pohon-pohon di halaman rumah orang tuanya. Semua menjadi warna tersendiri dalam kehidupannya di masa kecil. Ia juga tak canggung bergaul dengan anak elit di sekolahnya hingga berbelanja sayuran, daging dan ikan atas suruhan ibunda dilakukannya dengan ringan. Kewajiban sholat 5 waktu pun tak terkesampingkan. Meskipun saat itu ia bersekolah di sekolah Katolik SD San Franciscus dan SMP Canisius, ayahnya Muhammad Jan mewajibkan seluruh anaknya sehari-hari mengaji di madrasah dengan bimbingan ustazah. Sebagai anak kedua, Jan Faridz menjadi contoh bagi adik-adiknya yang lain. Tanggung jawabnya semakin berkembang menjelang remaja. Jan Faridz atas didikan sang ayah tiap liburan wajib menjadi mandor untuk mengawasi tukang bekerja, sehingga sejak awal ia sudah paham soal bahan bangunan. Gundukan pasir, batu yang sehari-hari menjadi pemandangan di Gang Kenari akhirnya menjadi dunianya. Berpindah ke kawasan Jakarta Kota di Jalan Labu, ia melihat suasana perdagangan yang bergerak cepat. Jan Faridz pun meniru lebih gesit lagi. Ia menjadi sopir taksi dengan membawa mobil Opel Kapitan sang ayah saat diamati bisnis ayahnya sempat menurun. Uang hasil menarik taksi tiap malam diserahkan kepada ibunya Aisyah Gani tanpa sepengetahuan sang ayah. Itulah Jan Faridz yang selalu mencari peluang, memiliki semangat yang tetap menyala. Jan Faridz dengan segenap pengabdiannya yang dalam tidak pernah sedikit pun lupa nasihat sang ibunda. Ikuti air mengalir dalam menjalankan kehidupan, sayang selalu kepada orang tuamu dan saudara-saudaramu, sayang kepada keluarga, kepada banyak orang, dan jangan sekalipun tinggalkan sholat. Kata-kata ibunya sungguh membekas dalam dirinya. Ia menjadi seorang ayah yang hangat dalam keluarganya. Pertemuan keluarga besar, makan bersama ke restoran, menikmati ketupat sayur Betawi di hari santai, hingga pergi berlibur, selalu dilakukannya bersama istri, anak, cucu, dan menantu. Sejalan dengan ibadah dan keagamaannya yang kental dalam kesehariannya, Jan Faridz juga menganggap umat Islam harus bisa menikmati, merasakan manfaat besar negeri ini, yang memang harus diakui Indonesia didirikan oleh umat Islam. Partai Persatuan Pembangunan menurutnya adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi politik bagi umat Islam. Juga harus menjadi partai besar untuk umat Islam.
Ormas Islam di Indonesia pun harus bersatu, dibukakan pintu seluas-luasnya bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan sebagai rumah besar umat Islam. Seluruh umat beragama yang berbeda pun menurut Jan Faridz harus saling menghormati, sesuai dengan azas ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Jan Faridz kembali bergerak gesit. Pemikiran cemerlangnya jauh ke depan. Pergaulannya dengan semua lapisan masyarakat yang sudah dijalankannya sejak kecil membekas hingga kini. Ia berada dengan luas di tengah para pebisnis hingga rakyat biasa. Di kalangan alim ulama serta berbagai ketua partai di luar Partai Persatuan Pembangunan. Jaringannya luas hingga luar Indonesia. Salah satunya adalah hubungan baiknya dengan Gubernur Mekkah. Sehingga di atas lahan 11 hektar di Tanah Suci itu, ia memiliki peluang membangun hotel bagi 100.000 jemaah haji Indonesia. Memiliki kantor kini di Jalan Talang yang lagi-lagi dekat dengan Sungai Ciliwung, bagaikan semangat hidupnya tak putus mengalir seperti air sungai. Bisnis sukses yang ditekuninya sejak usia belasan tahun hingga kini, yang tak terjadi dalam sekejap mata, tercermin dari kelancaran berbagai usaha yang dijalankannya. Di atas lahan kantornya yang megah, ruang pengajian dan masjid indah pun terbangun. Jan Faridz ingin agar fasilitas itu bisa dinikmati segala lapisan masyarakat. Jan Faridz terus mengalir untuk partainya. Ia khusus membangun gedung DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dengan sukarela. Bukanlah sekedar membangun gedungnya, tapi ia juga bermimpi menjadikan Partai Persatuan Pembangunan sebagai rumah besar umat Islam. Indah penuh persaudaraan untuk tetap bersatu meneruskan cita-cita para pejuang sebelumnya.